Semangat pagi sahabat cuan. Saya Dede Bali mendoakan semoga sahabat cuan, pemegang core miner, Satoshi aplikasi miner semuanya dalam kondisi sehat bersama keluarga dan orang-orang tersayang di dekat Anda. Kali ini Dede mau menyampaikan beberapa tips-tips penting, panduan-panduan penting. Karena kabar baiknya sahabat cuan mungkin semuanya sudah tahu kalau core sudah open mainnet, yang dimana pencairan pertamanya itu akan di start atau dimulai pada tanggal 6 Februari ini waktu UTC, ya kan. Kemungkinan saja di Indonesia itu tanggal 7 ya, kemungkinan lihat ya, tambah 7 jam yang jelas. Karena Kordao belum menyebutkan jamnya, yang jelas tanggal 6 di gelombang pertama, ya kan. Kordao akan mendeploy smart kontraknya sehingga kita bisa mendapatkan link untuk klaim core kita, hasil mining kita hanya 25% sekian ya dari hasil mining. Sisa lagi 75% itu dikunci di aplikasi Satoshi Anda, belum bisa di withdraw ya kan ke MetaMask, dan itu hanya bisa di withdraw setiap bulan sejak withdraw pertama kali sampai selama 2 tahun. Nah, jadi dicicil setiap bulannya begitu. Nah, untuk yang pertama kali nanti di gelombang pertama, bagi teman-teman yang sudah mengikatkan alamat dompet dari jaringan core blockchain atau core begitu aja, ini hanya nama saja sahabat cuan ya. Sahabat cuan itu bisa ganti dengan nama apa saja pada saat membuat jaringan itu, diganti dengan nama core Dede Bali boleh. Yang penting sahabat cuan itu mengingat bahwasannya itu adalah jaringan core mainnet begitu aja ya. Oke. Nah, jadi yang diambil alamat dompetnya itu adalah yang dari jaringan core blockchain ini atau jaringan core mainnetnya ya. Klik receive atau terima di sini sahabat cuan. Oke, lalu klik copy begitu kan. Nah, inilah yang alamat inilah yang diikatkan ke dompet Satoshi Anda, ke akun Satoshi Anda, ya kan. Terus ada yang bertanya, beli Dede itu saya sudah ikat alamat dompet kok dulu. Nah, itu namanya alamat dompet untuk testnet sahabat cuan ya. Kalau sekarang ini sudah mainnet, jadi yang perlu diikatkan adalah alamat dompet di core di MetaMask itu untuk jaringan core mainnet. Oke. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum membuat jaringan core blockchain ini, core mainnet ini. Nah, jadi bertanya-tanya nih, gimana caranya membuatnya? Kan begitu ya. Oke. Teman-teman buka MetaMask. Bagi yang belum memiliki MetaMask itu tinggal install aja MetaMask, lalu buka akun baru MetaMask. Pastikan sahabat cuan menyimpan 12 frase sandi. Jadi ada 12 kata frase sandi, itu sangat berguna sahabat cuan ya di MetaMask. Dalam dompet-dompet blockchain yang desentralisasi seperti MetaMask ini ya, terdesentralisasi, itu yang paling dibutuhkan adalah frasa sandi untuk pemulihan akun tatkala misalkan sahabat cuan mengganti HP atau istilahnya menginstal MetaMask ulang, apapun alasannya, di HP manapun, di perangkat manapun gitu kan. Jadi untuk memulihkan, untuk mendapatkan aset-aset yang kita miliki di dompet-dompet seperti MetaMask ini, di dompet-dompet blockchain yang terdesentralisasi ini, begitu install aplikasinya dibutuhkan 12 frasa sandi ya, ada yang 12, kalau MetaMask 12 ya, dibutuhkan frasa sandi untuk pemulihan. Mengenai password itu boleh diganti pada saat menginstal ulang itu ya kan, bukannya membuat akun baru tetapi pulihkan akun lama begitu ya kan. Nah, jadi ada pilihannya untuk pemulihan akun. Nah, sehingga seluruh aset-aset yang pernah ada di akun dompet terdesentralisasi Anda itu, misalkan contoh MetaMask, itu akan pulih kembali ya. Namun sahabat cuan perlu membuat dulu jaringannya, buat dulu semua bungkus-bungkus dompetnya itu. Anda punya token-token apa saja di jaringan tersebut gitu. Kalau belum dibuat jaringannya ya belum muncul kelihatannya gitu kan. Karena kan MetaMask ini sahabat cuan ya, ini adalah produk daripada Ethereum begitu. Jadi tidak langsung muncul, yang muncul ya jaringan Ethereum pertama kalinya.
Kalau jaringan misalkan core ini belum Anda buat untuk pada saat menginstal MetaMask baru di perangkat baru gitu kan. Nah, jadi buat dulu jaringan core mainnetnya, ya kan, setelah pemulihan proses sandi ya. Jadi buat dulu jaringan core mainnetnya, lalu Anda pernah dulu di dompet MetaMask itu di jaringan core blockchain itu punya token-token apa aja. Jadi diimport dulu, copy smart kontraknya segala macam, buat dulu bungkus-bungkusnya itu ya kan, istilahnya kulit-kulitnya dibuat dulu, otomatis nanti saldo Anda yang pernah ada itu akan masuk langsung, akan terlihat. Jadi tidak ada istilah di dompet desentralisasi itu aset Anda hilang gitu kecuali di hacker. Nah, lain lagi cerita ya kan, kalau Anda dihack ya, akun Anda dibobol itu atau kena dusting attack dan lain sebagainya, itu ya dikarenakan kelalaian diri sendiri sebenarnya. Jadi baca-baca lagi di di MetaMask sudah menjelaskan, di link Medium boleh, di websitenya boleh, di tweet-tweetnya MetaMask itu sudah lengkap sekali ya kan, karena MetaMask ini tidak mungkin akan menghubungi kita lebih awal, misalkan meng-email. Kalau Anda terima email dari MetaMask disuruh begini itu nggak benar ya kan. Jadi itu udah dipastikan scammer, jangan diklik apa-apa. Dikarenakan MetaMask ini adalah dompet terdesentralisasi, tidak mungkin dia akan menghubungi penggunanya lebih dulu, kecuali kita ada masalah dompet gitu kan, masalah akun, lalu kita ke help and support untuk minta bantuan, itu beda cerita. Ya, jadi kita yang lebih dahulu menghubungi, bukan MetaMask yang lebih dulu istilahnya mengemail kita ataukah menjapri katanya di Telegram katanya dari MetaMask, itu hoax ya. Jadi jangan diklik apa-apa. Oke, biar tidak panjang bagi teman-teman yang belum memiliki dompet atau akun jaringan core blockchain ya, teman-teman cukup klik garis 3 di sini ya sahabat cuan ya, garis 3 kiri atas, lalu ke peramban ya kan. Nah, teman-teman tidak akan langsung ke scan.cordao ini, teman-teman ketik dahulu ya kan, ketik dahulu scan.cordao.org, ketik dahulu di browser itu, di peramban itu ya kan. Lalu akan ke halaman web seperti ini ya, karena MetaMask kan web3 nih gitu kan. Nah, akan muncul halaman web seperti ini, halamannya Cordao ya kan, scan.cordao.org. Lalu teman-teman kalau belum memiliki akun Core Mainnet, cukup klik gambar serigala di sini, kepala serigala, add core network, diklik saja teman-teman. Jadi ikuti instruksi selanjutnya ya, udah selesai. Otomatis teman-teman ya sahabat cuan langsung memiliki dompet core, jaringan core blockchain, jaringan mainnet, segampang itu ya kan. Seandainya sahabat cuan itu pernah ikut testnet sebelumnya ya, sudah membuat beberapa akun dompet di jaringan testnet ya kan, misalkan contoh saya ini ya kan, klik garis 3. Nah, lalu saya klik ini di tanda panah hitam ya kan. Nah, karena di testnet itu sudah pernah membuat beberapa akun ya sahabat cuan ya, beberapa akun dompet untuk akun-akun Satoshi mining, otomatis pada saat sudah membuat jaringan core blockchain mainnet ya kan, dompet-dompet tersebut pun otomatis akan muncul semua, tidak perlu dibuat tambahkan dompet 2 atau buat akun 2, buat akun 3, nggak perlu, dia akan muncul otomatis juga ya kan. Alamatnya itu persis sama dengan alamat di testnet, namun sebaiknya sahabat cuan bukan sebaiknya, harus pada saat mengikat alamat dompet ya, ikuti tutorial-tutorial yang sudah beredar di WA group. Itu adalah alamat dari core mainnet, bukan dari core testnet ya, bukan dari T-core. Memang alamatnya persis sama ya. Nah, kalau Dede sendiri kan sudah membuat di jaringan testnet itu ada banyak akun nih sahabat cuan ya, karena Dede membantu beberapa timnya Dede, khususnya yang direct itu untuk testnet menaikkan hash akun mereka. Jadi ada 21 akun. Jadi apapun yang kita buat di jaringan testnet itu dia akan otomatis muncul juga di jaringan core mainnet ya. Nanti tinggal dari dompet 1 gitu kan, salin alamat seperti tadi, ikat di Satoshi mining 1. Dari akun 2 gitu kan, ikat di akun 2 Satoshi, begitu aja ya kan. Apakah itu curang sahabat cuan? Tidak curang, karena dompet MetaMask itu hanyalah tempat penampungan hasil tambang kita
Jadi tidak ada kecurangan di situ. Ah, jangan begitu, nanti satu MetaMask harus satu HP harus satu MetaMask, nanti terbaca IP address. Tidak ada hubungannya, bullshit. Ya, mohon maaf ya, tidak ada hubungannya karena MetaMask itu bukan tempat penggandaan hasil tambang Anda gitu. Bukan untuk bercurang-curang di MetaMask, ya kan? Kalau Anda mau staking itu beda cerita lagi. Nanti staking bisa, nanti saya tunjukkan dari beberapa akun ini kita bisa staking gitu kan. Satu akun MetaMask, beberapa dompet jaringan core ini, ya kan? Di satu jaringan core beberapa dompet itu memiliki akun tersendiri-sendiri, dompet tersendiri untuk staking tersendiri-sendiri, itu bisa, nanti saya tunjukkan ya. Namun kalau kita yang namanya curang itu adalah pada saat kita menambang, di mana core kan udah selesai ditambang ya kan di Desember 2022 kemarin. Itu membuat akun tuyul ya, mengcloning entah bagaimanapun caranya. Jadi dia tidak melakukan verifikasi wajah, tetapi akunnya bisa terverifikasi dengan suatu software atau robot tertentu, dijalankan puluhan ratusan akun seperti itu ya kan. Baik itu dengan Androidnya, baik itu dengan laptopnya, seperti itu dia membuat software tertentu untuk mengcloning, atau dia dari Android itu dia menginstal aplikasi dual apps lalu dia cloning seperti itu. Nah, itu bisa maksud dengan curang. Ya, kalau yang akun-akun curang seperti itu ya sahabat cuan ya, itu sudah pasti terbanned kok. Bukan CoreDAO yang membanned ya sahabat cuan. Ingat, CoreDAO ini 100% desentralisasi, tetapi yang membanned itu siapa? CoreDAO itu sudah melewati audit dari 3 perusahaan besar, biayanya itu banyak ya kan, jutaan dolar per perusahaan untuk audit. Kalau Anda tahu USDT aja, Tether ya kan, itu diaudit oleh 2 perusahaan audit, Certic dan Very apa ya namanya satu itu ya kan, Very apa gitu kan. Nah, jadi Anda cari aja di coinmarket.com ya, 2 perusahaan auditnya Tether ya kan. Sedangkan CoreDAO ini diaudit oleh 3 perusahaan yang ternama, yaitu Certic, List Security, dan Halbon sahabat cuan. 3 perusahaan audit. Itu berapa juta dolar itu biaya semuanya. Dan pada saat audit itulah sudah diaudit seluruh smart contract, sistem keamanan segala macam, step by step semuanya, one by one semuanya sudah diaudit, baik secara sistem maupun secara manual oleh 3 perusahaan auditor yang ternama di dunia gitu. Ya kan? Nah, jadi untuk apa? Ya untuk transparansi, untuk kenyamanan investor ke depannya, para pengembang proyek, dan termasuk juga kita-kita gitu kan. Dari segi smart contract seluruhnya diaudit, dan sistem keamanan semuanya diaudit, dan juga termasuk juga akun-akun yang curang alias akun-akun tuyul itu semua sudah di-banned oleh auditor. Ya kan? Bukan oleh CoreDAO sahabat cuan ya, oleh auditor. Termasuk juga yang tidak mendapatkan core yang nggak bisa diklaim itu. Kenapa? Karena kena sanksi OFAC itu bukan oleh core sahabat cuan ya, oleh auditor seperti itu. Jadi untuk transparansi ya, kalau CoreDAO ini sih bebas merdeka ya, karena desentralisasi ya, menggunakan proof of work-nya Bitcoin dikombinasi dengan proof of stake-nya Ethereum plus EVM ya, Ethereum Virtual Machine. Namun di CoreDAO ini lebih canggih lagi itu, karena nantinya untuk skalabilitas ya, untuk solusi terlima blockchain ya. Jadi dia itu DPoS ya, Delegate Proof of Stake ya. Itu Ethereum aja baru-baru di 2022 kemarin ini, di bulan apa ya kalau nggak salah, Juli apa-apa gitu, baru melakukan baru dari post ke DPoS gitu kan, baru-baru sahabat cuan ya. Itu untuk skalabilitas. Oke sahabat cuan, agar tidak berlama-lama juga ya kan, ini akan panjang karena nanti ini poin-poin pentingnya semua Dede akan kumpas dalam satu video ini. Jadi biar benar-benar sahabat cuan semuanya itu benar-benar paham bagaimana bisa memiliki passive income di sini. Oke, tadi membuat jaringan core sudah ya. Tatkala sudah terbuat jaringan core di sini ya kan, lalu seperti tadi ya, klik receive ya kan, atau terima ya kan, lalu klik copy seperti itu. Nah, inilah alamat-alamat dompet inilah yang diikatkan ke permintaan withdraw ya, withdrawal request itu ya. Apabila akun Anda itu, kalau Anda klik aset, my asset ya, aset saya ya di akun Satoshi, lalu klik core seperti itu ya,
terlihat saldo core Anda di situ. Apabila Anda mendapatkan link warna orange begitu ya, link untuk withdraw, berarti akun Anda itu layak untuk withdraw, bukan akun curang. Begitu aja sih. Ya kan? Berarti akun Anda bukan salah satu akun curang, akun tuyul yang sudah dibekukan gitu. Karena kalau akun-akun yang curang, ya akun tuyul, itu dia tidak mendapatkan link tersebut, sahabat cuan. Gitu. Nah, jadi setelah diikat dompet tunggu aja nanti tanggal 6 ya kan, kalau yang gelombang pertama. Kalau Anda mau ikut yang gelombang kedua boleh, nanti nunggu harga lebih mahal ya, itu yang tanggal 15 Mei ya 2023 gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau yang lebih awal ya kan, lakukan pengikatan alamat dompet ini sebelum tanggal 5, maksimal lah tanggal 5 Februari gitu kan. Karena tanggal 6 Februari waktu UTC, Cordao akan mendeploy smart kontraknya, sehingga kita akan diberikan woro-woro link untuk mengklaim, seperti mengklaim token core, SUSDT pada Webposet. Nah, seperti itu nanti prosesnya. Ya kan, tatkala Anda sudah mendapatkan link dari Cordao setelah Cordao mendeploy smart kontraknya ke Webposet ya kan. Namun kabar baiknya di sini ya, bukan namun ya, dan kabar baiknya di sini, Cordao juga akan memberikan Anda cadangan gas fee sedikit saldo core untuk Anda melakukan transaksi awal di MetaMask. Misalkan contoh men-swap token core Anda ke USDT, melakukan delegate core atau staking atau deposito core itu. Nanti saya akan tunjukkan semuanya, sahabat cuan. Ya, no worries. Oke. Nah, sahabat cuan, ini membuat jaringan core sudah ya. Lalu sahabat cuan masuk ke kalau untuk memberikan contoh-contoh swap core, ceritanya ini core ya. Core ke dolar gitu kan, ke Tether gitu kan, ke USDT, itu saya harus lakukan di jaringan testnet. Kenapa? Karena core-nya belum nyampe di sini nih, tanggal 6 Februari nih baru, atau tanggal 7 Februari baru nyampe di sini nih gitu kan. Nah, sahabat cuan, untuk mengganti jaringan cukup klik ini aja di atas ya. Klik aja di atas itu, klik begini, lalu sahabat cuan bisa pilih jaringan ya. Misalkan Dede pilih nih ke jaringan core chain testnet sekarang, dari core blockchain ke core chain testnet ya. Klik begitu aja, lalu Anda akan masuk di jaringan core testnet, di mana di sini apapun yang Anda lakukan di sini selama testnet, periode testnet, itu akan terlihat semua. Ini saldo masih 000 begini ya, karena memang jaringan aja lemot gitu kan, maksudnya sinyal saya yang lemot gitu kan. Nah, oke. Yang pertama, tatkala Anda anggap saja ini adalah jaringan core mainnet, anggap ya, bukan testnet, anggap saja. Oke. Tatkala core Anda sudah di dompet MetaMask nih, Anda sudah klaim nih dari Webposet ya, dari link yang nanti diberikan oleh Cordao pada aplikasi Satoshi masing-masing, pemberitahuannya nanti ada. Nggak usah mencari info kemana-mana, di aplikasi Satoshi nanti ditunggu aja di situ. Oke. Misalkan Anda berpikir begini, oke, saya memiliki sekian core, ya mungkin ada 4 core, 12 core, atau berapapun gitu kan, mungkin 1, sekian core atau berapapun gitu kan. Saya mau swap ke USDT sekian core, lalu sisanya nanti saya mau staking agar mendapatkan passive income setiap hari, passive income dolar setiap hari, ya kan? Bagaimana caranya? Dan seumur hidup, dari generasi ke generasi, bukan sampai 81 tahun ke depan, sahabat cuan. Keliru, karena core ini bisa ditambang dengan metode node itu, ya kan? Itu dengan power rig ya, mining rig ya, seperti penambangan Bitcoin pada umumnya yang sahabat cuan ketahui, itu hingga 81 tahun ke depan. Karena di tahun 2040 Bitcoin udah nggak bisa ditambang gitu, udah habis gitu kan. Nah, dilanjutkanlah oleh core ini hingga 81 tahun ke depan. Namun apakah stakingnya itu atau passive income-nya ini atau kita deposito core atau delegasi core ini hanya sampai 81 tahun ke depan? Keliru. Dari generasi, dari saat Anda staking nanti sampai seterusnya gitu, selama bumi ini ada dan internet ada, dan internet pasti akan selalu ada ya. Jadi selama bumi ini ada gitu, terus, bukan 81 tahun, dari generasi ke generasi. Itulah tujuan dari para perintis, para pencetus daripada core ini ya, Cordao itu menginginkan kesejahteraan untuk para pemegang core dari sak keturunan-keturunannya. Seperti itu ya, sahabat cuan ya. Jadi Anda bisa passive income selamanya, now and ever gitu kan. Nanti dari atas sana, kalau kita sudah meninggal gitu, bisa melihat keturunan kita itu mendapatkan passive income dari core ini ya. Luar biasa sekali core ini, saya sangat senang. Oke, ini hanya contoh ya, sahabat cuan ya. Misalkan sebagian Anda mau cairkan, jadi harus di swap dulu ke USDT ya. Nanti itu kan
Kalau sekarang kan contoh di testnet nih. Nanti sahabat cuan kan mendapatkan tutorialnya, panduan-panduannya, cara-caranya men-swap di Uniswap, men-swap di Shadowswap, nanti ada. Kurang lebihnya sama seperti di testnet. Persis, ya kan? Jadi Anda masuk ke garis 3 begini kiri atas ya sahabat cuan ya. Garis 3. Oke. Garis 3. Bentar sahabat cuan, ini HP saya apakah hang? Garis 3. Bentar saya jeda dulu ya sahabat cuan. Cuan barusan HP saya hang. Jadi klik garis 3 di sini kiri atas. Oke. Lalu sahabat cuan klik browser atau peramban. Nah, dia akan loading sahabat cuan. Lalu sahabat cuan ketik saja di atas ini, diklik ya. Atau di tengah tadi itu ya, di sini itu kan kalau pertama kali masuk ke peramban ya kan, itu kan muncul pencarian di sini ya. Di sini diketik aja, bukan di sini di kotak ini, tapi beda tampilannya sahabat cuan ya, nggak seperti ini ya. Nah, jadi langsung aja atau ketik di atas ini, diklik saja. Karena ini masih testnet, jadi klik silang begini. Karena ini masih testnet, saya ketiknya itu adalah swap.test.btcs, masih BTCS ya, masih link lama ya. .network garis miring pagar swap. Nah, masih begitu ya ketiknya sahabat cuan ya. Oke. Nanti Anda ikuti saja linknya ya. Ikuti saja linknya ya. Oke, ini masih loading sahabat cuan. Dari pagi di Denpasar hujan terus nih sahabat cuan ya. Dari pagi. Oke, semisalnya ya kan, Anda ingin menjadikan Anda punya misalkan sekian core lalu 10 core-nya itu atau 5 dari core Anda mau cairkan, sisanya Anda mau delegate gitu misalkan. Ya kan? Anda mau staking sisanya. Oke. Caranya begini nih. Nah, ini kan available balance-nya nanti akan otomatis muncul. Kalau belum muncul sahabat cuan, itu nanti di connect wallet dulu ya kan, nanti ada pilihan connect wallet seperti itu. Terus kalau USDT-nya belum muncul, itu ada pilihan select token, nanti add token seperti itu, nanti pilih USDT ya kan. Itu untuk pertama kali melakukannya, karena saya sudah berkali-kali melakukannya, jadi dia otomatis muncul ya, USDT udah siap ya semuanya gitu kan. Nah, jadi ini ceritanya ini abaikan tulisan T-nya ini ya, karena sekarang memang masih fase testnet, dalam artian sudah open mainnet namun kita belum punya core-nya ya. Nah, jadi anggaplah mau dicairkan 5 core gitu kan. Teman-teman kalau mau cairkan semua jangan ya, tidak saya sarankan, karena tujuan daripada Core DAO itu core ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga dari generasi ke generasi. Oke. Jadi anggaplah 5 ya. Ketik aja angka 5. Jangan klik maksimal ya. Kalau maksimal seluruhnya sahabat cuan ya. Ketik angka 5 seperti itu. Oke. Lalu Anda di sini klik select token. Ya. Sama aja kalau Anda juga membeli, Anda punya USDT, Anda bukan penambang core, atau Anda punya core-nya sedikit, Anda ingin di bawah 1, sedangkan syarat staking itu kan 1, jadi Anda ingin membeli, jadi Anda isi dulu USDT di jaringan, di core, di dompet MetaMask Anda, di jaringan core ya kan, lalu Anda belilah core gitu, sama aja caranya ya kan, tinggal dibalik aja. Nah, ini USDT, Anda tinggal klik ya. Nah, jadi kalau mau membalik ya, agar USDT-nya di atas, misalkan Anda mau beli core nih, atau sebentar saya tunjukkan deh, ya kan? Ini tinggal mengklik tanda panah ini aja, dia akan kebalik ke atas gitu. Kalau sekarang ini kan dari atau from core ya, from token core ya, ke USDT gitu kan. Nah, ini ceritanya Anda mau cairkan. Berapa sih harganya gitu misalkan. Ini harga testnet ya teman-teman ya. Klik aja ini. Nah, klik sekali yang ini nih, tanda panah bolak-balik, dia akan muncul, oh sekarang harganya $931 per core gitu, per token core. Ini mainan ya sahabat cuan ya, hanya contoh ya, uang mainan. Oke, saya pikir juga harga di mainnet itu nggak jauh beda lah dengan testnet ya, semoga ya. Lalu sahabat cuan klik swap. Tadi kan saya cuma punya $2 ya,
cuman punya 2 USDT, ntar akan nambah 4.659 dolar ya. Dan token core saya berkurang ya, cash core saya berkurang. Lalu sahabat cuan klik confirm begini. Oke. Oke, masih loading ya sahabat cuan ya. Santai saja, suasananya adem, hati senang, sebentar lagi core cair, hujan-hujan begini, wah asik sekali. Nah, jadi secepat ini ya sahabat cuan ya, tergantung kecepatan jaringan internet Anda, sinyal Anda ya. Jadi langsung di close saja sahabat cuan, ini transaksi sudah komplit ya. Karena memang trilema blockchain itu kan kalau ingin betul-betul 100% desentralisasi, tapi terkendala di kecepatan, jumlah transaksi, di keamanan gitu. Nah, muncullah core ini sebagai solusi gitu. Ya kan? Jadi bagaimana tetap terdesentralisasi 100% dan bisa transaksinya dengan cepat dan aman dan banyak transaksi per detiknya gitu. Kalau Bitcoin kan cuma 7 transaksi per detik ya. Lemot, biaya juga mahal. Nah, di sini biaya murah gitu. Tadi teman-teman lihat ya, cuma 0,0-nya 3 kali apa 4 kali itu ya. Jadi biayanya murah ya. Termurah di antara public chain yang terkenal seperti Ethereum, BNB gitu kan. Dan lain-lainnya. Core ini yang termurah gas fee-nya ya, biaya transaksinya. Oke. Dan kabar baiknya nanti kenapa core akan makin mahal, karena seluruh gas fee ini nanti akan dibakar ya kan oleh core DAO gitu, sehingga kedepannya supply juga semakin sedikit. Oke, selanjutnya ini sudah ya, berarti balance-nya sisa 60. Saya sekarang punya sekian dolar ya, 4.600. Nah, kita klik di dompet ya, klik wallet. Oke. Nah, bener kan, sekian. Nah, lalu yang inilah USDT inilah yang nanti tinggal dikirim. Teman-teman bisa klik di sini ya. Klik aja kalau mau mengirim. Jadi Anda salin dulu alamat dompet USDT Anda di exchange, misalkan contoh di Binance atau di mana ya kan. Anda salin alamat dompetnya. Jaringannya apa? Apakah BEP20 ataukah ERC20? Lihat nanti ya. Tunggu nanti tutorial selanjutnya. Oke, biar nggak salah mengambil alamat dompet. Oke. Nanti ada tutorial tersendiri ya. Atau nanti teman-teman bisa menyimak di info-info di Discord apa segala macam. Yang jelas, ambil alamat dompet USDT di jaringan di exchange Anda sendiri, di akun Anda sendiri. Lalu setelah disalin, lalu Anda masuk ke MetaMask ini, ke jaringan core blockchain, ke dompet USDT Anda. Lalu Anda klik kirim ya, klik kirim, lalu Anda tempelkan alamat dompet yang tadi ya, alamat dompet di sini tempel ya kan, lalu Anda kirim. Biayanya murah. Begitu. Itu aja contohnya. Oke. Nah, setelah di exchange ya, Anda mau cairkan ke rupiah silahkan dijual gitu kan. Baik itu kalau di Binance di fitur P2P, kalau misalkan di toko kripto ya langsung aja dijual gitu kan. Nanti ke toko kriptonya yang mengirimkan ke rupiah ke rekening Anda atau ke e-wallet Anda. E-wallet itu seperti OVO, Dana, GoPay dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di Binance itu bisa di fitur P2P, karena mulai tanggal berapa ya di bulan ini ya, di bulan Februari ini itu hanya yang di atas 10.000 apa 100.000 ya, itu baru dilayani oleh Binance. Itu peraturan baru, bukan peraturannya Binance sih sebenarnya, tapi Binance harus ngikut gitu kan. Nah, jadi semacam kemunculan blockchain, kemunculan kripto mata uang negara masing-masing. Contohnya seperti di Indonesia itu CBDC ini ya, itu seakan-akan mau mematikan exchange gitu kan. Jadi syarat pencairan pembelian maupun penjualannya itu ditinggiin gitu. Tapi nggak usah khawatir, P2P kan masih bisa gitu. Contoh ya, biar nggak ngelantur, lanjut aja. Ini sudah ceritanya mengirim ya. Jadi Anda sudah punya nanti USDT di akun exchange Anda tinggal jual ya kan. Jadikan ke rupiah, masuk ke rekening gitu aja, ataukah ke e-wallet. Nah, oke, sekarang sudah men-swap nih gitu kan. Terus ini saya berikan contoh aja. Teman-teman ternyata misalkan nggak punya core cukup untuk delegasi, karena minimal delegate itu atau staking itu atau deposito core itu minimal 1 ya kan. Anda misalnya 0, sekian ya kan, 0,2, 0,3. Gimana caranya? Anda isi dolar USDT
ya kan, di dompet Anda, lalu Anda beli. Saya tunjukkan caranya ya. Kalau tadi kan mau cairkan core nih, lalu sekarang mau membeli core gitu kan. Anda klik nih tanda panah nih bolak-balik ya, naik dia USDT-nya, ya kan? Nah, misalkan Anda mau beli seharga berapa nih? $500 gitu. Berapa sih dapatnya kalau $500 gitu? Nah, misalkan Anda punya $500, 500 USDT. Nah, saya ini ceritanya kan saldonya sekian gitu kan. Nah, ini kepake beli nih sekian. Dapatnya 0,5. Kalau misalkan Anda punya setengah sebelumnya ya berarti dapat 1 kan jadinya, nanti maksudnya jadi 1 kan. Jadi Anda bisa delegate gitu loh maksudnya. Atau Anda mau beli $1.000 gitu kan. $1.000 berapa dapatnya? Ya kan lebih dari 1 ya kan. Nggak usah deh 700 aja. Jadi Anda misalkan punya 0,3 core ya kan, Anda beli senilai $700, jadi Anda dapat 0,7 cukuplah untuk staking gitu. Langsung aja nanti USDT Anda akan berkurang, saldo core Anda bertambah. Klik swap begini. Biayanya kecil ya sahabat cuan ya. Ini biayanya kecil, ya kan? Confirm swap. Nah, di sini lihat nih biayanya ya. Jadi murah sekali. Nah, ini estimasi gas fee-nya 0,00-nya 3 kali sahabat cuan. Lalu klik confirm. Murah sahabat cuan ya. Sangat murah. Klik confirm, saya jeda video biar sudah. Oke. Nah, close. Jadi udah otomatis dolar Anda berkurang di dompet kalau Anda masuk ke dompet, ya kan? Dolar Anda berkurang tadi 4.000 sekian, terus core Anda bertambah gitu. Jadi Anda bisa punya 1 core untuk staking gitu misalkan kalau Anda punya 0,3. Nah, selanjutnya biar nggak panjang, ini kita berbicara ini yang paling penting nih, bagaimana mendapatkan passive income seumur hidup sak terus-terusnya, bukan seumur hidup, sak terus-terusnya. Gimana caranya? Dengan cara delegasi core Anda atau staking atau deposito bahasa mudahnya. Mirip seperti deposito gitu kan, karena dapat bunga harian sahabat cuan. Nah, jadi caranya gimana nih? Oke, masuk ya. Clearis 3, masuk ke browser ya kan. Kalau Anda masuk ke browser itu akan terbuka otomatis yang pertama yang terakhir Anda buka di Pramban gitu kan. Nah, Anda klik garis 3 di sini ya kan, biar halaman ini nggak hilang-hilang ya kan, biar besok nggak ketik-ketik lagi gitu kan. Klik garis 3, lalu Anda tambahkan new tab ya, tambahkan tab baru gitu kan. Nah, ini saya kasih contoh sekali lagi di testnet sahabat cuan ya, karena di core mainnet belum punya core, jadi belum bisa menunjukkan stakingnya bagaimana yang real, tapi sama saja caranya. Oke, sama saja caranya. Karena kalau validator node sudah siap, nanti saya di akhir akan tunjukkan validator node dari jaringan core mainnet. Saya akan tunjukkan, ada banyak itu. Oke. Core chain testnet. Langsung saja ya kalau sudah new tab begini ya sahabat cuan ya. Ini saya jeda video dulu karena masih loading sahabat cuan. Nah, hujan-hujan, jaringan internet lemot, jadi saya beberapa kali ke mode pesawat terbang dulu ya. Termasuk juga kalau Anda lemot membuka MetaMask, gimana caranya? Buka aja mode pesawat terbang dulu, lalu buka aplikasi MetaMask. Jadi dia lebih cepat loading gitu loh. Bagi yang misalnya mengalami kendala membuka MetaMask kok lemot sekali ya, loadingnya lama gitu, terbukanya lama. Jadi metode pesawat terbang dulu, langsung cari aplikasi MetaMask, dibuka ya kan, sampai dia akan terbuka akan muncul begini ya kan, persis seperti ini, you are offline. Nah, baru di jaringan internet diaktifkan ya, wifi atau pakai datanya, lalu klik try again gitu kan, dia akan otomatis muncul dengan lebih cepat. Nah, begini sih tampilan awal aslinya sebenarnya teman-teman kalau Anda membuka tab baru tadi ya. Jadi ketik di sini. Boleh sahabat cuannya ketik di sini atau ketik di atas, boleh. Ketik di sini aja ya. Oke, nah dia akan mencoba tes ke atas begitu ya. Nah, kalau ini kan masih testnet sekali lagi, jadi saya ini mengganggu sekali di atas ini. Jadi saya clear dulu ya. Karena SIM 1 saya mati sobat cuan ya. Tapi WA-nya masih aktif. Validator. Ini karena masih testnet sahabat cuan. Kalau misalkan mainnetnya itu kan stake.cordao.org kan begitu. Nah, ini karena masih testnet, jadi validator
tes dot btcs dot network garis miring staking. Oke, HP saya kurang cepat ya, cuman Samsung J6 Plus jadi agak lama sahabat cuan ya, maaf ya. Jangan bosan-bosan untuk menyimak ini sampai akhir agar benar-benar Anda paham, nggak bingung ya kan. Terlebih yang belum pernah melakukan latihan di testnet ini ya kan. Jadi video ini cukup Anda simak, praktekkan itu langsung oke, nggak mungkin keliru gitu kan. Nah, begitu Anda masuk ke halaman daripada staking atau delegasi core ya sahabat cuan ya. Nah, sahabat cuan itu akan melihat validator node. Nah, itu pertama kali penting untuk diamati. Bagaimana Pak caranya, bagaimana beli caranya untuk memilih validator node. Ya kan? Agar hasil stakingnya itu besar, agar bunga depositonya, hadiah yang Anda dapatkan itu lebih besar. Caranya mudah. Yang pertama adalah hybrid score ini berarti persentase jumlah orang yang melakukan staking di sana. Itu bisa dibandingkan. Ya kan? Hybrid score-nya ini berbicara mengenai banyak orang nih di sana gitu kan. Jadi banyak nih yang di sana staking ya. Itu berarti mengenai kepercayaan gitu aja kan. Namun nggak usah khawatir sahabat cuan ya. Kita sih nggak penting itu ya, karena apa? Kita mencarinya yang komisi terkecil dan APR terbesar gitu aja. Komisi itu berarti kayak ini ke formation. Jadi kita yang harus bayar komisi ke dia 5%. Kalau ke spider ini kita yang harus bayar komisi ke dia 4%. Gitu kan. Nah, jadi cari yang paling kecil. Misalkan contoh sekarang ini adalah ini nih. Everstake ini kan 0,1 komisinya. Tapi APR-nya dia 989,15%, lebih gede ini dong. Ya kan? Kemarin itu positron yang banyak gitu kan. Ininya hybrid score-nya. Namun orang-orang berpindah banyak ke transfer ke ini, ke Everstake karena kemarin dia lebih gede nih gitu. Jadi sahabat cuan perlu cek setiap hari dari jam, kalau di Bali ya kan, di atas jam 8 WITA sebelum jam 10, maksimal sampai jam 10 tiap hari sahabat cuan ya. Kalau mau pindah agent apa segala macam itu, misalkan agentnya lagi tidak aktif ya kan, Anda nggak dapat bunga kalau inaktif begini, tulisannya kuning-kuning begini ya kan, inaktif, atau tulisannya ini terkunci ya locked ya kan, ataukah dia jailed gitu, jadi di penjara ceritanya ya. Jadi Anda nggak dapat bunga gitu kan, Anda harus cek setiap hari kayak Kiki Finance dulu bagus, oke, sekarang di lock ya kan. Ada yang inaktif karena di penjara, di jail gitu kan, kena hukuman, kena sanksi karena ada melakukan pelanggaran begitu, entah apa gitu kan, karena menjadi validator ini ada aturan-aturannya gitu kan. Nah, bagaimana dengan aset Anda? Aman, cuman Anda nggak dapat bunga gitu aja, buru-buru pindah agent gitu aja. Kalau udah terlock ya saat itu Anda nggak dapat bunga hari itu, jadi Anda pindah gitu, besoknya dapat bunga. Dan lakukan itu sebelum jam 10 pagi waktu WITA. Kalau di Jawa, kalau di WIB ya, WIB di atas jam 7 pagi sampai sebelum jam 9 itu. Jadi kegiatan pagi Anda sambil ngopi ya kan, pastikan Anda mengecek delegasi Anda. Ngecek Anda mau pindah agent agar besok mendapatkan bunga lebih besar, ya kan? Ataukah gitu. Pokoknya cek ataukah dia dalam kondisi di penjara tuh tempat kita staking validator node-nya. Jadi ataukah dalam kondisi inaktif orangnya begini. Jadi kita harus pindah, gitu kan? Jadi lakukan sebelum jam 9 pagi waktu WIB. Kalau di Bali sebelum jam 10 pagi. Ya kan, kalau with Jayapura gitu misalkan ya. Sebelum jam berapa itu jadinya ya? Sebelum jam 11. Oke. Di atas jam 7 WIB. Ingat, jangan di sebelumnya pagi-pagi jam 5 subuh yang nggak bisa. Beda gitu kan pengertiannya. Jadi baca aturan-aturannya lagi ya. Lalu tadi memilih ya. Ini yang paling penting ya. Metode memilih adalah cari yang komisi terkecil. Kita bayar komisi terkecil dan APR tertinggi. Berarti saat ini adalah positron. Oke, positron. Nah, lalu contoh nih kalau staking di sini nih. Ya kan? Kita tinggal klik aja sahabat cuan ya. Positron ini kita tinggal klik aja. Oke, kita klik.
kita mau staking nih di sana nih gitu, karena dia APR-nya tertinggi nih. Iya kan? Kita mau delegate core kita di sana. Misalkan sobat cuan mau delegate berapa? Kalau contohkan contohnya sekarang 50 core gitu. Contoh nih ya, sahabat cuan ya. Sahabat cuan klik delegate nih. Nah, pada saat sahabat cuan mengklik delegate, di sini ada dua nih. Delegate core. Oh, di connect wallet dulu, diklik connect, ya kan? Oke. Anda delegate core, ya kan? Dan delegate hash gitu sobat cuan ya. Berarti Anda apa? Delegate core dong, bukan delegate hash. Karena delegate hash itu yang bisa mendepositokan atau mendelegasikan hash powernya adalah para penambang Bitcoin. Ada lebih dari 140 juta penambang Bitcoin di dunia. 140 juta entah itu perorangan, individual, entah itu perusahaan-perusahaan ataupun kelompok. Ada perusahaan-perusahaan yang besar-besar seperti yang di Tangerang, itu kan besar ya. Terus di Kazakhstan, di Kanada banyak ya, di Rusia gitu kan. Dulu di Cina terbesar, namun udah dipindah ke Kazakhstan. Nah, mereka mendelegasikan hash power mereka gitu untuk mendapatkan hadiah core. Jadi teman-teman nggak usah khawatir harga core bagaimana, ya mahal lah. Ya kan, kalau nggak mahal bagaimana penambang Bitcoin mau mendelegasikan hash power mereka? Kalau misalkan hanya sekedar untuk dapat coin micin gitu, nggak ya kan? Karena core ini bukan coin micin ya. Core ini luar biasa. Satu-satunya pertama di dunia solusi trilema blockchain yang benar-benar. Kalau Anda buka di medsos ada banyak sekali koin-koin yang mengatasnamakan dia solusi trilema blockchain apa segala macam. Ala itu belum sesuai. Yang perfect, yang sempurna adalah core. Bukan saya mendewakan core, tetapi itulah yang terjadi. Kalau Anda ikuti edukasinya, ya kan, itu yang terjadi. Edukasi trilema blockchain itu Binance sempat 3 kali mengedukasi ya, di Binance Academy itu 3 kali. Ya kan, beberapa hari lalu itu yang ketiga kalinya. Terus Kraken juga mengedukasi. Ada banyak exchange yang mengedukasi tentang trilema blockchain, yang dimana saat ini core lah yang menemukan solusinya. Ibaratnya 2023 ini adalah Bitcoin baru di launching. Nah, ibaratnya begitu. Karena kan itu Bitcoin pertama kali ya, kelemahannya itu ya di itu saat tadi ya kan, biaya tinggi, transaksi per detiknya ya kan. Nah, kalau kalau misalkan dari segi desentralisasinya oke gitu kan ya, yang benar-benar desentralisasi ya Bitcoin gitu. Namun desentralisasinya daripada core ini lebih bagus karena menggunakan konsensus Satoshi Plus. Nah, keren banget. Oke. Sebelum ini sahabat cuan bisa ketik ataukah bisa klik tanda plus begini ya kan. Kalau Anda mau staking satu core ya tinggal langsung aja satu gitu kan, langsung delegate. Karena saya mau 50 ya, Anda boleh klik tanda plus begini ya kan, ataukah Anda langsung ketik aja 50 begitu ya. 50. Saya mau delegate atau staking 50. Delegate. Oke. Lalu ada biaya gas fee ya sahabat cuan ya. Makanya CoreDAO nanti memberikan Anda di awal itu cadangan gas fee. Baik banget nih CoreDAO nih. Lalu klik confirm. Nah, gas fee-nya ini sedikit sekali ya. Biayanya 0,002. Macam-macam beda-beda ya biayanya ya. Tapi rata-rata nolnya 3 kali. Bukan rata-rata, semua gitu kan. Ada yang nolnya 4 kali. Pada suatu transaksi ada nolnya 4 kali. Oke. Nah, close aja, udah itu udah selesai ya kan. Terus Anda mau melihat nih kok masih sama tampilannya begini gitu kan. Kalau sudah delegate kan harusnya di sini di sebelahnya itu ada tulisan undelegate gitu kan. Nanti saya tunjukkan ya kan. Nah, ini kok masih sama, tutup dulu core Anda, Metamask Anda, lalu Anda buka lagi. Itu bukan muncul di sini undelegate. Dan kalau Anda klik di my staking itu akan kalau klik di garis 3 di sini ya, bukan di sini ya, garis 3 di sini. Klik my staking itu harusnya langsung muncul di sini jumlah stakingan Anda. Tapi karena ini Anda harus tutup aplikasinya dulu lalu buka lagi gitu. Oh, ini muncul nih, muncul langsung. Oke. Nah, langsung muncul sahabat cuan, keren ya kan, langsung cepet nih. Ini 50 token core, ya, anggaplah core ya, 50 core ya kan. Saya staking di satu validator. Jadi bolehkah Anda staking di beberapa validator? Boleh, tapi buat apa? Kan Anda hanya mencari yang APR tertinggi, komisi terkecil. Itu aja sahabat cuan, tiap hari berubah-ubah. Tergantung banyak sedikitnya orang-orang di dunia ini yang mendelegasikan core mereka gitu. Jadi tiap hari berubah-ubah APR itu, pembaginya itu, ya kan?
Nah, jadi udah. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini ya. Anda lihat di positron ini, saya kan udah staking nih. Anda bisa geser-geser begitu. Nah, ini saya staking 50 nih. Delegate 50 koin. Nah, di sini ada tulisan delegate, undelegate ya. Kalau di delegate ini apa tulisannya? Ya kan? Nah, begini aja. Kalau yang undelegate tulisannya nih. Anda undelegate artinya Anda nggak jadi deh gitu. Ataukah besok sudah dapat bunga, Anda perlu duit, Anda akan tarik semuanya. Boleh. Jadi kalau Anda klik undelegate ini, ya kan, Anda langsung, misalkan Anda mau tarik 2 core dari 50 core yang Anda staking. Jadi nggak bisa pilih 2 core gitu. Jadi klik undelegate langsung semuanya ke dompet dulu, ketarik dulu. Langsung. Detik-detik itu juga. Jadi nggak seperti deposito di bank, kita harus antri ambil deposito segala macam, terus belum jatuh temponya ya kena penalti. Kalau di sini bisa. Kapanpun, mau malam, mau siang, mau pagi, langsung undelegate core Anda, deposito Anda langsung ke dompet. Detik-detik itu juga. Ya kan? Ada biaya gas fee-nya. Nah, terus apa fungsinya transfer ini? Untuk biar Anda tidak kena 2 kali gas fee. Maksudnya begini. Misalkan hari ini Anda mau claim nih gitu kan. Mau claim. Lalu sebentarnya ngecek begitu, ngecek validator node. Wah, ternyata validator node Jack dia ngasih APR lebih gede, komisi paling kecil. Lalu Anda pindah dari positron ke Jack gitu. Kena lagi kan gas fee. Jadi lebih di awal itu, pagi itu Anda cek dulu di depan itu di awal sebelum memutuskan. Wah, kemarin saya stakingnya di positron. Hari ini Everstick nih yang lebih gede nih APR-nya, komisinya sama. Ya udah, kita mau pindah nih langsung. Karena pada saat klik transfer ini ya kan, transfer misalkan klik transfer, ya kan? Klik transfer itu select agent. Nah, select agent yang tadinya kita di positron, kita mau bawa ke Everstick ya, tinggal diklik aja Everstick gitu. Contohnya ya, contoh ya. Klik aja, lalu klik transfer. Gitu ya sahabat cuan ya. Klik transfer, konfirmasi. Nanti klik transfer, nanti ada ceritanya itu gas fee-nya berapa gitu. Biaya gas fee-nya. Ya kan? Nah, ini waiting for confirmation gitu contohnya ya. Nah, ini ya kita mau pindah nih ke Everstick. Nah, kalau kita confirm ini muncul biaya gas fee-nya sekian 0,0027 core ya kan. Klik confirm baru pindah gitu. Nah, saya nggak jadi pindah, saya reject. Ini kan contoh aja ya. Saya reject. Nah, rejected. Oke. Saya nggak jadi. Nah, kalau Anda undelegate nih, Anda mengambil deposito Anda ke dompet gitu. Anda klik aja undelegate ya. Nah, lalu Anda harus staking ulang. Anda mau ambil dari 50, Anda mau ambil 1 atau ambil setengah. Ya, undelegate dulu. Setelah undelegate, ya kan, Anda balik staking lagi. Ya kan, ke validator node yang mana, boleh yang sama, boleh yang lain gitu kan. Dan lakukan itu sebelum jam 9 pagi waktu waktu WIB ya kan. Nah, klik confirm gitu ya. Saya reject, ini hanya contoh, saya tidak undelegate ya, barusan staking ya. Oke. Nah, lalu Anda lihat nih contoh transaksi saya ya sahabat cuan ya. Sudah klaim tadi pagi itu nih. Nah, ini contohnya. Saya klaim ya tadi pagi itu, ini tanggal berapa nih? 27 Januari ya. Sekarang ya 27 Januari. 27 Januari ya sekarang, hari Jumat ya. Itu saya sudah klaim, saya dapat bunga itu tadi 3 core ya. 3 core saya dapat bunga, gede-gede bunga ya. Nah, jadi terus tanggal 24 saya sempat klaim dan bla bla bla, tanggal 22, 21. Jadi Anda bisa klaim setiap hari. Jadi maksudnya apakah kalau didiemin aja Bang gimana? Lo jangan, buat apa? Kan Anda tujuannya akan kompon. Kalau didiemin di situ juga nggak berguna. Lebih baik klaim tiap hari, bawa di dompet Anda. Siapa tahu sewaktu-waktu Anda butuh ya tinggal cairkan, atau Anda kumpul-kumpulin. Begitu menjadi 1 core, Anda tambah delegate gitu aja. Jadi klaim setiap hari teman-teman ya. Cek setiap hari staking Anda. Jangan dibiarkan gitu kan. Buat apa juga gitu. Dibiarkan di situ. Atau begini, boleh juga sih dibiarkan sewaktu-waktu Anda mau pindah agent jadi sekalian klaim. Boleh, benar. Jadi misalkan staking Anda sedikit gitu, atau Anda belum butuh gitu kan. Biarin aja di situ. Kalau begitu Anda membutuhkan untuk pindah agent, ya, itu pada waktu mentransfer itu kan
langsung terklaim hadiahnya ke dompet. Nah, modalnya langsung pindah ke validator node yang lain, gitu kan? Nah, boleh begitu, boleh. Tetapi kalau misalkan yang sudah pasti dapat bunga lebih dari 1 core atau 1 core lebih, gitu kan? Klaim setiap hari. Jangan dibiarkan. Klaim setiap hari agar bisa dimasukkan lagi ke modal gitu. Jadi tambah staking delegate gitu. Klaim dulu baru tambah gitu. Kalau misalkan saya dapat bunga setiap hari nih di atas 1 core. Lalu saya mau pindah agent. Jangan klaim, berarti langsung transfer gitu. Langsung transfer ke agent lain. Kan sekali bunga sekali gaspi tuh, baru bentarnya itu tambah stakingnya gitu. Jadi gitu-gitu aja teman-teman ya logikanya. Jadi Anda renungkan dulu kalimat saya itu agar Anda benar-benar paham lalu Anda lakukan gitu kan. Nah oke. Pak, saya satu MetaMask beberapa akun, boleh nggak staking beberapa akun? Boleh. Ini coba saya contohkan ya sahabat cuan ya. Boleh. Ini termasuk juga tadi swap itu, ya kan? Misalkan akun 1, akun 2, akun 3, akun 4 Anda itu Anda ada mau cairkan masing-masing. Ya, Anda tinggal pilih aja garis 3 begini, garis 3, ya kan? Di sini ya masih tetap di browser ini, masih tetap jangan dirubah, jangan ke dompet ya kan? Langsung aja di sini sahabat cuan ya, ke saya Dede Bali nih akun 1 ya. Saya mau ubah ke akun 2. Ya kan? Nah, mau ubah ke akun 2 nih. Gitu. Udah dia di akun 2, Anda klik my staking di sini garis 3. Akun 2 saya sudah staking ya sahabat cuan ya, saya tidak tunjukkan prosesnya. Anda klik aja di sini. Saya staking memberikan contoh 1 token core itu berapa sih bunganya kalau dengan yang APR di di positron gitu. Jadi ini contohnya ya sahabat cuan ya. Nih, saya di akun 2 itu staking ceritanya 1 core. Oke. Nah, saat ini di positron baru tadi sih pindahnya dari Everstick ke positron karena kan APR-nya nih kita bandingkan nih. Everstick kemarin 1000 sekian, terbesar. Karena di positron itu bunga APR-nya lebih gede sekarang hari ini 1000 sekian. Sedangkan komisinya sama-sama 0,1. Jadi kita bayar komisi sama-sama sama nih kecil gitu kan. Jadi saya pindah tadi, saya transfer gitu kan ke positron. Oke. Nah, lalu misalkan nih klik garis 3 lagi. Saya cek akun 3 saya, bagaimana kondisi stakingnya dia gitu kan. Nah, nih di akun 3. Akun 3 sahabat cuan ya, saya memberikan contoh di sini yang staking. Klik aja di sini garis 3 ya, garis 3 yang di sini kanan. My staking itu saya staking 2 core sahabat cuan. Saya staking 2 core. Nah, ini contohnya ya. Nah, berapa bunganya kalau 2 core ya? Ini tadi ini ada kok transaksinya ini. Tadi saya bunganya 0,09 di Everstick itu. Ini bunga dari yang hadiah dari yang Everstick ya. Bukan dari positron. Untuk positron besok, ya kan? Nah, tadi itu kalau yang dari yang satu itu berapa tadi saya dapat ya? Ya, akun 2 ya, yang 1 ya. Itu saya sudah claim. Nah, ini hanya contoh ya sahabat cuan ya. Nanti kan tergantung APR di validator node yang Anda ikuti di core blockchain ya, di jaringan mainnet. Tadi itu saya 1 ya. 1 my staking. Oke. Di sini ya tadi ya. Oke. Tadi kalau 1 core itu saya bunganya yang udah saya klaim 0,04. Ini 2 hari sobat cuan ya, bukan 1 hari. Jadi 0,04. Itu nggak masalah, yang jelas Anda sudah pahami konsepnya dulu. Lalu saya mau coba lihat sekarang akun 4. Akun 4. Oke, nah ini ada 2 nih tambahan. Saya staking berapa di akun 4? Akun 4. Akun 4. Nah, jadi internet saya yang agak lemot sahabat cuan ya. Lalu Anda klik my staking. My staking. Nah, ini 3 core saya memberikan 3 core. Saya akan mau berikan di sini contoh 5 core sahabat cuan ya. Jadi saya akan tambah ya, sudah benar di positron yang terbesar ya. Yang terbesar positron. Jadi saya mau tambah dia di sini ya kan. Saya mau klik delegate, saya mau tambah biar jadi 5. Besok saya akan membuat video yang 5 dan 10. Oke. Anda langsung aja tambah-tambah begini atau langsung ketik angka 5. Langsung klik delegate. Oke, delegate. Ya. Tadi yang tadi itu bunganya berapa? Oke, apa ini? Transaction estimation fail. Kenapa fail?
Nggak, insufficient fund. Oh, benar, saya punyanya 2 sahabat cuan ya. Saya punyanya 2, maaf. Oke. Nambah, oh dari 3 nambah 2 biar jadi 5 gitu maksud saya ya. Delegate. Oke. Nah, gas fee-nya kecil saja sahabat cuan ya. Kecil saja. Ini jaringan internet ya sahabat cuan ya, bukan jaringan Cordao-nya kok lemot katanya cepat, bukan, jaringan internet saya. Oke, kalau Cordao itu cepat, per detik itu bisa melayani ratusan ribu transaksi tanpa bahkan unlimited ya. Kalau Ethereum kan itu ada limitnya sekian per detik ya, BNB sekian per detik. Kalau apa namanya? BNB lebih banyak dari Ethereum ya. Sebelum MEG, kalau sekarang setelah MEG menjadi DPoS ya keren nih Ethereum sama dengan Cordao ya. Cuman dia meninggalkan POW-nya, proof of stake-nya, proof of work-nya dia tinggalkan. Jadi penambang Ethereum kasihan tuh ya kan. Oke, close ya. Jadi sudah ya ini diklik aja nih my staking, udah berubah belum ya? Harusnya sih sudah kalau sinyal kita bagus ya. Kalau sinyal kita secara teknisnya sudah. Ya, ini sinyal saya sahabat cuan ya. Sinyal saya ini belum berubah dia. Ya kan? Atau mungkin kalau Anda loncat-loncat gitu fitur-fitur di sini ya bisa loncat-loncat fitur ya, bukan loncat-loncat apa. Ke dompet dulu atau kemana gitu. Oke. Ya, yang jelas di sini sudah jadi 5, ya kan? Nah, lalu saya mau ngecek staking saya di akun 5. Nah, ini contohnya ya, tadi ada 2 koma sekian, udah berpindah ya dia. Nah, ini yang ini akun 5 ini saya stakingnya di sini 5 contohnya. 5. Nah, saya mau jadikan 10 hari ini. Jadi besok saya bisa cek bunganya sahabat cuan ya. Nah, ini mumpung masih lah jamnya masih bisa nih, jam 10.10 masih bisa nih. Oke, saya langsung aja cepat aja di sini klik delegate. Ya kan, saya kan punya di sini 5 sahabat cuan ya. Oh my god, apalagi ini muter-muter ya. Nah, ini saya sudah punya 5, saya mau jadikan 10 sahabat cuan. Delegate, dan itu sudah di positron benar karena tadi saya sudah pindah. Saya ketik aja biar cepat. Ternyata nggak cepat juga. 5. Oke. Delegate. Sahabat cuan pastikan menyimak ini sampai akhir ya kan, karena ini penting sekali sahabat cuan ya. Penting sekali. Apa yang Anda lakukan di testnet itu sama persis dengan di mainnet nanti. Terakhir, sebentar lagi saya akan tunjukkan jaringan core blockchain yang stakingnya. Oke, confirm. Gas fee-nya kecil. Nah, ini kecil nih. Gas fee-nya nih. Nolnya 4 kali 9. Nah, ini kecil ini. Tadi nolnya 3. Jadi beda-beda ya sahabat cuan ya. Tapi yang jelas minimalnya itu, maksudnya itu minimal ya. Minimalnya itu adalah maksimal ya jadinya. Pokoknya nolnya 3 kali. Ya, ini nolnya 4 kali kebetulan ya. Jadi sangat murah sekali ya. Nolnya 4 kali. Oke. Klik close, sudah selesai nih. Submitted ya, udah centang hijau, close. Oke. Nah, begitulah caranya sahabat cuan ya. Jadi masing-masing akun, kalau Anda punya beberapa akun, beberapa dompet di satu akun MetaMask jaringan core blockchain, itu bisa-bisa saja, sah-sah saja, dan itu bukan curang sekali lagi ya. Oke, sekarang saya masuk ke akun 1. Nah, sisa 10 core ya. Ini belum berpindah sahabat cuan karena baru. Sebenarnya udah ini. Sebenarnya udah sahabat cuan ya, yang 5 itu sudah jadi 10 di situ. Besok kita lihat. Ini internet saya aja sahabat cuan ya. Nah, yang 5 udah nih ya. Ini udah nih. Udah 0,1 sekian. Jadi udah 10 saya staking di situ ya. Nah, jadi saya masuk ke dompet 1 ya. Masuk ke dompet 1. Oke, begini kondisi saya, ini 50 core ya. 50 dompet 1 50 core ya. Masih loading. Oke, mana dia? Nah, ini 50. Anggap aja ini core ya teman-teman ya, bukan token core ya. Oke, rewardnya besok kita lihat. Nah, oke, sekarang saya mau pindah jaringan sahabat cuan. Masuk ke wallet dulu, ke dompet. Nah, ini. Terus klik di atas ini, ya kan? Sahabat cuan, lanjutkan ke core ya, core blockchain. Nah, Pak, kok belum berisi dompet USDT import token? Belum ada smart kontraknya ya, belum ada. Ya kan?
Belum ada smart kontraknya. Saya sudah setiap hari cek di coinmarket.com untuk jaringan core blockchain ya. Itu belum ada. Jaringan core DAO belum ada. Jadi saya belum buat. Terus banyak nih yang udah buat ya, dari kopi C core, dari apa? Shadowswap. Boleh-boleh aja. Anda ikuti tutorial itu. Namun begini sahabat cuan. Kan Anda diminta mengkonek wallet. Yang pertama kali kan muncul itu jaringan salah gitu kan. Ini kan jaringan blockchain, jaringan core blockchain, ya kan, jaringan mainnet core. Nah, lalu Anda mengetik shadowswap.xyz di browser ini ya kan, masuk ke browser begini, ya kan, masuk ke browser, terus Anda ketik shadowswap.xyz. Nah, lalu Anda dibilang kan connect tuh, dihubungkan MetaMask gitu kan. Nah, lalu dibilang di situ dia akan switch ke jaringan BNB network. Berarti itu bukan jaringan core blockchain. Lalu buat apa Anda buat dompet-dompetnya itu di sini nih? Itu bukan jaringan core blockchain. Itu kan Anda men-switch ke jaringan BNB. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah ya. Belum muncul, belum ada smart kontraknya di Tether. Saya cek di coinmarket.com. Nanti kalau sahabat cuan koreksi saya jika salah, ya kan. Nanti kalau sahabat cuan sudah ketemu smart kontrak USDT jaringan core, info ke saya ya. Oke. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke Peramban sahabat cuan ya. Mau masuk ke Peramban. Dia akan otomatis ke halaman web yang terakhir dibuka waktu tadi di testnet itu sahabat cuan nih. Masih tes ya kan. Jadi kita langsung saja di sini garis 3 ya kan. Atau sebenarnya saya itu sudah membuat ya. Buat baru lagi. stake.cordao.org. Itu caranya sahabat cuan. stake.cordao.org. Ini staking beneran tatkala Anda sudah punya core. Tadi contohnya ini yang benar-benar. Situsnya ini sahabat cuan ya. Oke, Anda ketik di pencarian di sini ya. Anda klik tengah-tengah itu, lalu Anda ketik stake.cordao. cordao.org. Go. Langsung go. Ini yang sebenarnya sahabat cuan. Ini pasif income kita di sini sahabat cuan. Harian, beruntunglah Anda. Saya ucapkan selamat yang pegang core berapapun jumlahnya, nilai core fantastis ya kan. 2024 setahun lagi ya, Bitcoin halving. 3 sampai 6 bulan setelah halving berarti 2025 Bitcoin to the moon, membentuk ATH yang terbaru. 2021 sempat $68.400 per keping, hampir 1 miliar ya, 840 juta. Ya kan, entar di 2025 gila harganya, seluruh kripto hampir 85% kripto di dunia dia ikut meroket juga nanti seiring naiknya Bitcoin gitu kan, termasuk core gitu kan. Nah, terus nanti 2029 kan dia gini lagi nih, halving lagi Bitcoin. Halving itu berarti pendapatan para penambang berkurang 50%. Jadi Bitcoin semakin langka, itu tujuannya dari halving. Ya kan? Kalau barang apapun kalau semakin langka kan semakin mahal sahabat cuan. Nah, 2030 core melonjak lagi karena Bitcoin ATH baru lagi mungkin di atas 100.000 mungkin nanti 2030 gitu kan. Di 2025 aja saya punya prediksi itu sampai dia 75.000 sampai 100.000 gitu kan. Berarti di 2030 dahsyat tuh nanti tuh. 3 sampai 6 bulan setelah halving kan 2029 halving lagi. 2024 terus tambah 2024 tambah 4 8 berarti 2024 tambah 4. Ya kan? 2028 berarti 2028 terus 2029 berarti mahal gitu. Jadi 2025 mahal, 2029 mahal, terus 2028 tambah 4 lagi 2032. Oh, berarti 2033 mahal lagi gitu. Jadi kapan nih sebaiknya menunggu masa kejayaannya core? Intinya holder is the winner. Jadi semakin lama Anda tahan, Anda lah pemenangnya gitu kan. Nah, ini sahabat cuan ya, luar biasa. Ini asli, core-nya yang asli sahabat cuan. Ini tempat staking Anda sudah terpenuhi karena di core DAO itu hanya ada 21 validator. Luar biasa, merinding saya ini sahabat cuan ya. Hanya ada 21 validator dan sudah terpenuhi. Kalau kemarin-kemarin kan masih 19/21. Nah, ini sahabat cuan ya. Ada DAO validator 10, dia memberikan
skor hybridnya 4,76%, komisinya 5%. Jadi belum muncul di sini sahabat cuan ininya apa? APR-nya belum muncul. Nanti sahabat cuan tinggal pilih saja APR. Tapi ini contohnya ya. Pilih yang mana nih? DAO validator 10, komisi 5%, 10%, 10%, 2%. Iya kan? Up. Oke. Oke, kalau dari sini saya pilih positron nih sobat cuan. Karena dia 0,5%. Kok secara komisi, tapi nanti lihatlah APR-nya begitu Anda punya core ya. Nanti tanggal 6 atau tanggal 7, begitu Anda punya core, Anda lihat APR-nya berapa. Itu aja sih. APR yang terbesar, komisi terkecil. Ini luar biasa ya, merinding saya. Jadi sudah ada koin yang istilahnya ini yang tadi ini 105.000, kan minimal menjadi seorang validator node itu kan minimal 10.000 koin core, ya kan? Punya. Anda bisa nggak jadi validator node gitu? Kalau sekarang nggak bisa ya, sudah genap 21 ya. Tapi nanti kalau ada yang mundur gitu, Anda bisa gantikan. Tapi minimal Anda punya 10.000 core minimal. Saya punya 1 Pak, punya 12 Pak, ya beli gitu. Berapa miliar ya? Ratusan miliar. Triliun. Oke. Dari 21 validator ini ya sudah ada 105.000 core. Ya kan? Nah, jadi apakah 105.000 core ini adalah miliknya para penambang yang sudah staking? Belum ada yang staking, tetapi yang jumlah total core yang terdelegasi sebagai validator node. Ini saldo awal 105.000 core, ya kan? Lalu mereka-mereka ini siapa? Kok dia punya banyak-banyak begitu? Ada dari kontributor, ya kan? Mereka juga dulu melakukan penambangan. Ada juga yang memang penambang seperti kita, tapi dia punya banyak core ya. Misalkan dia punya 50.000 core gitu, atau 40.000 core, 25%-nya itu kan 10.000, ya kan? Berarti dia punya 40.000 lebih, terus akhirnya dia mengajukan kepada CoreDAO, ya kan, kepada Brandon Sedo untuk menjadi seorang validator. Akhirnya ditunjukkan fakta-fakta dia punya banyak core. Jadi dia diberikan link lebih dulu, ya kan, untuk dia dapatkan core-nya dia hanya sebatas yang bisa di staking. Maksudnya yang bisa sebagai syarat delegator node. Jadi dia harus menandatangani perjanjian segala macam, ya kan? Karena kalau dilebihin nih, dia punya 50.000, dia klaim 20, dikasih link untuk klaim 25%-nya. Wah, dia yang pertama punya bisa cairkan dong. Karena kan beberapa exchange seperti bukan beberapa, ada banyak exchange seperti OKX ya, di Indonesia disebut OKX ya. OKX itu kan salah satu exchange yang memiliki dompet, bukan exchange-nya. Exchange-nya tetap tetap sentralisasi, namun dia punya dompet desentralisasi. Itu. Jadi jangan salah ya, karena tetap Binance yang nomor 1 meskipun Binance belum punya dompet desentralisasi. Hanya dompet dia punya fitur dompet desentralisasi seperti MetaMask, dia punya gitu. Tetapi kalau secara keseluruhan exchange itu tempat kita berdagang apa segala macam ya, itu tersentralisasi. Tetap ada resiko kalau tersentralisasi ya. Tapi kalau di dompet desentralisasinya aman-aman aja. Itu untuk apa? Untuk membeli NFT, menyimpan NFT, swap dan lain sebagainya. Banyak juga fungsi-fungsi farming apa segala macam. Ya keren juga itu. OKX itu kan masuk dalam jajaran 10 besar ya exchange. Ya kan nomor berapa dia? Saya lupa. Nomor 3 apa nomor berapa ya? Apa nomor 5. Oke. Nah, nomor 3-nya KuCoin. Nomor 2 Coinbase. Kalau di data coinmarket.com. Bukan di CoinCap ya, bukan. CoinCop itu lain lagi. Sama seperti coinmarket.com. Oke, nah. Ini ya, luar biasa ya sahabat cuan. Jadi disinilah tempat kita nanti mendapatkan uang, ya kan. Nanti kalau sahabat cuan nanti mau ke stakingnya, ke Uniswap-nya atau ke Sedo Swap-nya, nanti ikuti panduannya. Misalkan bang tunjukin dong caranya agar men-swap core, ya kan. Itu sama caranya seperti di Testnet, tinggal Anda ketik aja linknya. Linknya pun nggak perlu lengkap karena ini Web3 sahabat cuan ya, di MetaMask itu. Jadi Anda ketik aja misalkan kayak tadi itu, nggak perlu ketik https://2 miring gitu, nggak perlu ya kan. Jadi langsung aja scan.cordao.org, stake.cordao.org gitu kan, swap.cordao.org gitu aja sahabat cuan ya, nggak perlu ribet ya kan, nggak perlu HTTPS-nya, nggak perlu. Oke.
Oke, saya pikir begitu saja sahabat cuan. Ini cukup panjang penjelasan saya, namun rinci jelas ya kan. Saya yakin sahabat cuan semuanya, bagi yang belum pernah testnet, apalagi yang sudah biasa tertestnet, itu sudah paham semuanya. Oke, sahabat cuan, saya Dede Bali. Sekali lagi, selamat buat Anda pemegang core. Anda lanjutkan mining airdrop gratis di aplikasi Satoshi Plus, karena tujuan dari aplikasi Satoshi Plus ini adalah satu, untuk memperbesar komunitas agar menjadi Core DAO ini akan menjadi komunitas terbesar. Ya, Core Miner ini akan menjadi komunitas terbesar di dunia, itu nanti targetnya. Makanya dibuat aplikasi Satoshi Plus ini sebagai aplikasi penambangan airdrop gratis terbaik di dunia nantinya. Nah, bayangin, Anda nggak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lain nambang-nambang kripto apapun, nggak perlu, karena di aplikasi Satoshi Plus nanti Anda bisa menambang per akun itu 8 jenis kripto, 8 airdrop gratis Anda bisa tambang. Dan Anda luar biasanya kalau di aplikasi-aplikasi lain kan Anda memulai dari nol. Di aplikasi Satoshi Plus, ya kan, Anda sudah punya hash power, ya kan, udah besar hash power Anda gitu. Dan yang sudah aktif melakukannya sedari sekarang, Anda sudah punya hash proyek yang besar juga. Jadi ada hash power sendiri akun, ada juga yang hash proyek gitu ya teman-teman ya. Jadi lakukan terus tiap hari, klik claim hash, klik testnet juga tetap dilakukan, maupun bagi penambang-penambang baru. Memang sekarang ini test coin A, test coin B, test coin C, tetapi apakah itu nanti ada nilainya? Ada teman-teman. Core DAO itu tidak pernah menyuruh kita itu atau meminta kita itu untuk melakukan segala sesuatu itu dengan cuma-cuma, maksudnya tanpa bayaran. Ada bayarannya, itu ada nilainya, tetapi tidak bisa disamakan dengan nilai core. Jauh ya. Core is the best. Oke, harganya ini dahsyat. Karena Anda pelajari lagi di Medium atau di Discord ya kan, di Knowledge itu di Discord, itu core ini luar biasa teman-teman. Core public chain ini luar biasa. Pelajari di sana semua. Ya, oke sahabat cuan, saya Dede Bali. Salam cuan bertubi-tubi, salam cuan tumpah-tumpah, go pasif.